Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Ibu Isni selaku pengkaku bahasa Indonesia. Dan perkenalkan saya Nisa Aurelia Devina dari UPBBJ Bandung, jurusan D3 Perpajakan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dampak negatif dan dampak positif COVID-19 terhadap dunia pendidikan. Indonesia adalah negara yang terdampak COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2. Virus ini masuk ke Indonesia pada tanggal 20 Maret 2020. Bahkan virus ini berdampak kepada masyarakat, perekonomian, bahkan dunia pendidikan, di mana masyarakat dan mahasiswa tidak bisa bertemu langsung di kampus ataupun di tempat umum. Berdasarkan riset Nielsen yang bertajuk Rise Against the Virus Indonesian Customer Response Toward COVID-19 mengungkapkan bahwa sebanyak 50% masyarakat Indonesia mulai mengurangi aktivitasnya di luar rumah, dan 30% diantaranya lebih memilih untuk melakukan aktivitasnya dan bekerja secara online. Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi penularan COVID-19. Adapun gejala umum pada penyakit ini ialah seperti batuk, demam, dan sesak napas. Bahkan gejala lainnya seperti nyeri otot, diare, sakit tenggorokan, hilangnya penciuman, dan sakit perut. Sementara sebagian besar kasus di Indonesia mengakibatkan gejala ringan yang berkembang menjadi pneumonia virus dan kegagalan multi organ. Sehingga pada tanggal 5 April 2020, lebih dari 1,2 juta kasus telah dilaporkan oleh 200 negara dan wilayah, yang mengakibatkan lebih dari 64.700 kematian dan 246.000 orang telah sembuh. Manusia adalah makhluk sosial yang berinteraksi. Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan aturan karantina kewilayahan dan lockdown. Hal ini bertujuan untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona. Menurut Mahfud, karantina kewilayahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Bertujuan untuk membatasi perpindahan orang, membatasi kerumunan, dan membatasi gerakan orang demi kesehatan bersama dan keselamatan bersama. Sebagian orang yang terkena virus ini mengalami penyakit pernafasan ringan hingga sedang, bahkan menyebabkan mereka sulit bernapas hingga mengakibatkan kematian. Namun, virus ini bisa sembuh dengan sendirinya jikalau kita memiliki imunitas tubuh yang kuat. Tetapi penyakit ini lebih rentan menyerang orang tua, apalagi bagi mereka yang memiliki penyakit diabetes, pernapasan kronis, dan kanker. Karena virus ini, aktivitas masyarakat menjadi terganggu. Selain itu, perekonomian di dunia juga menjadi turun. Menurut Asian Development Bank memprediksi pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 2,5% pada tahun 2020. Artinya, lebih sedikit dari tahun 2019 yang memiliki 5% pertumbuhan di bidang ekonomi. Hal ini disebabkan karena adanya virus. Hingga Disrupsi Teknologi Pendidikan menyatakan bahwa pembelajaran tatap muka yang tadinya 100% dilakukan di sekolah berubah drastis. Yang tidak bisa dipungkiri, di atas 50% itu mahasiswa berasal dari kalangan rendah dan menengah. Hingga pemerintah melakukan upaya untuk mengurangi mata rantai COVID-19 ini. Salah satunya dengan mengadakannya pembelajaran secara daring atau dalam jaringan, di mana mahasiswa atau siswa tidak bertemu langsung dengan guru atau dosen pengajar. Karena untuk mengurangi kerumunan dan menjaga jarak antar sesama manusia. Pemerintah juga menerapkan kebijakan work from home, di mana kebijakan ini merupakan upaya yang ditetapkan kepada masyarakat agar dapat menyelesaikan segala pekerjaannya di rumah, seperti pendidikan dengan menggunakan sistem daring,
dan bekerja dengan online. Hal ini dapat memunculkan berbagai masalah yang dihadapi para siswa maupun guru yang melakukan pembelajaran secara daring, seperti materi pembelajaran yang belum selesai disampaikan oleh guru harus sudah diganti dengan tugas yang lainnya. Bahkan ada kendala seperti kurangnya akses informasi bagi para siswa, sehingga mereka sering terlambat mengumpulkan tugas yang telah diberikan oleh guru. Belum lagi bagi guru atau pengajar lainnya yang memeriksa banyak tugas yang telah diberikan kepada siswa menjadi menumpuk dan membuat ruang penyimpanan handphone menjadi terbatas. Bahkan pembelajaran ini membuat guru harus berpikir kembali. Ketika guru telah menyiapkan metode pembelajaran yang tadinya seperti ini, para guru harus berpikir untuk mengubah metode pembelajaran yang seperti ini. Tetapi di balik masalah tersebut ada beberapa hikmah dari pembelajaran seperti ini. Salah satunya, agar semua siswa dapat dituntut untuk menguasai teknologi dan dapat menunjang berbagai aktivitas secara online. Karena di era disrupsi teknologi yang semakin canggih ini, siswa dan guru dituntut untuk menguasai teknologi pembelajaran yang sangat bervariasi. Hal ini menjadikan tantangan bagi mereka, dan dengan adanya kebijakan work from home ini dapat membuat mereka mengetahui media online yang dapat menjadi penunjang sebagai pengganti pembelajaran di kelas tanpa harus mengurangi kualitas materi dan pembelajaran dan mengurangi target pencapaian dalam pembelajaran. Sarana yang dapat digunakan untuk melakukan pembelajaran secara daring seperti aplikasi Zoom, Google Classroom, YouTube, dan media sosial seperti WhatsApp. Dengan menggunakan media sosial online seperti ini, secara tidak langsung kemampuan menggunakan serta mengakses media sosial menjadi lebih bervariasi. Sehingga siswa dan guru akan mempunyai pemikiran yang lebih modern yang belum pernah dilakukan oleh pendidik lainnya. Misalkan contohnya, guru membuat konten kreatif sebagai bahan pengajar. Dalam hal ini, guru juga harus lebih persuasif karena membuat peserta didik semakin tertarik dengan materi yang diberikan oleh guru. Tentunya, peserta didik akan lebih memahami apa yang dijelaskan oleh guru jika melalui video kreatif, sehingga membuat siswa tidak merasa bosan. Karena pembelajaran daring ini dan menggunakan teknologi ini akan membuat meningkatnya kreativitas siswa dalam mengembangkan pengetahuan yang telah mereka miliki dengan metode pembelajaran yang saat ini. Hikmah lainnya ialah dapat membuat hubungan antara siswa dan orang tua menjadi semakin erat. Dan orang tua dapat lebih mudah untuk memonitoring dan mengawasi perkembangan belajar anak, dan dapat membuat komunikasi antara orang tua dan anak menjadi semakin erat. Karena orang tua dapat lebih membimbing anaknya agar lebih mengetahui dan memahami materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Dan adapun hikmah selanjutnya, orang tua juga dapat lebih mengawasi anak-anaknya dalam penggunaan gadget yang memberikan dampak negatif. Tetapi ketika orang tua mengawasi anak-anaknya ketika bermain gadget, bisa jadi memberikan dampak positif dalam penggunaan media sosial dan teknologi, karena anak-anak cenderung akan menggunakan handphone untuk mengakses sumber pembelajaran dari tugas yang diberikan oleh guru daripada mengakses hal-hal yang kurang baik. Dan karena kebijakan pemerintah ini yang menerapkan aktivitas pembelajaran daring atau online dapat memajukan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih menguasai teknologi saat ini dan mengatasi permasalahan proses pendidikan yang ada di Indonesia. Kesimpulan dari presentasi saya, bahwasanya COVID-19 memanglah penyakit yang sangat menular dan memberikan banyak dampak negatif kepada masyarakat Indonesia, sehingga kita selaku masyarakat Indonesia harus mengurangi kegiatan
atau kerumunan yang biasanya kita lakukan di luar rumah menjadi di dalam rumah. Tetapi hal ini mempunyai dampak positif tersendiri, seperti kita selaku masyarakat Indonesia agar lebih memahami dan meningkatkan daya berpikir kita untuk lebih mengetahui tentang teknologi di era disrupsi seperti ini. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga dapat dimengerti oleh kalian semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.